Artinya kami sama pemerintah ini bekerja, ya. Jangan alami dengan kritik. Gitu. Justru adanya kritik ini bisa menunjukkan bahwa demokrasi yang ada Kabupaten Dompu ini sudah maju. Tak terlalu baper urusannya. Welcome to the LP. The Lawyer Podcast. 5, 4, 3, 2, 1. Welcome to DLP, Doyle Lawyer Podcast. Nah, teman-teman semuanya, terima kasih masih stay on di channel DLP. Mudah-mudahan tetap sehat, kita diberikan rezeki dan panjang umur. Nah, malam hari ini DLP kedatangan tamu yang luar biasa. Bagi saya, ini abang dari semua kalangan gitu. Dari teman-teman aktivis, teman-teman LSM, teman-teman jurnalis, selalu dekat dengan beliau ini. Nah, biasanya beliau ini kita panggil dengan Bang Subhan. Selamat malam Bang Subhan. Malam, Bang Dul. Luar biasa. Terima kasih Bang Subhan sudah datang di tempat kami. Mudah-mudahan pasca pertemuan ini karirnya terus meningkat, panjang umur, murah Amin rezeki. ya rabbal alamin. Malam ini kita akan diskusi soal perkembangan dunia sosial, dinamika yang terjadi di Dompu beberapa waktu terakhir. Pak Subhan, bisa nggak tidak diceritakan gitu, apa sih kesibukannya akhir-akhir ini selain misalnya tugasnya sebagai anggota DPR di Kabupaten Dompu? Terima kasih saudaraku Bang Dul. Ya. Ya. Saya terkesima tadi malam melihat foto antara Bang Dul dengan saya. Ya, kuning dan hijau. Dul vs Subhan. Sampai sudah siapkan kaos dalam untuk saya kira ada acara MNA ini. Oh iya. Tahu saya diundang untuk mengikuti ini. Dul Layat Podcast ya. Iya. Jadi kalau saya Pak Dul, saya sekarang lagi bekerja sebagai anggota DPRD. Jadi kebetulan saya dipercaya sebagai Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Dompu. Ini periode kedua ya? Periode kedua, alhamdulillah. Luar biasa. Luar biasa, perjalanan ya. karir Pak Subhan. Dan alhamdulillah sekarang juga saya dipercaya lagi untuk menahodai Partai Persatuan Pembangunan yang kedua kali. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Jadi kita sebenarnya merasa istimewa gitu di pertemuan DLP edisi ketiga ini kita didatangi oleh abang kita ini, politisi muda, handal, gitu, dekat dengan semua elemen masyarakat. Nah gini Bang Subhan, jadi dinamika di Dompu ini kan banyak peristiwa-peristiwa yang kemudian harusnya mendapat perhatian teman-teman di DPR gitu, termasuk Bang Subhan sebagai Komisi 2. Jadi banyak kritikan-kritikan masyarakat itu yang disampaikan baik ke teman-teman di legislatif maupun eksekutif. Nah, melihat dinamika itu dengan menggunakan kacamata Bang Subhan sebagai Ketua Komisi 2, sekaligus melihat dari kacamata sebagai politisi yang dekat dengan teman-teman yang menyuarakan aspirasi rakyat, itu gimana cara melihatnya? Jadi mohon maaf ya Pak Dul. Jadi kalau bisa bahasa mengumpulkan orang itu ditiadakan. Merangkul gitu. Merangkul ya. Merangkul. Jadi merangkul teman-teman. Merangkul semua dan masuk di semua kalangan. Itulah saya. Ya. Jadi kenapa saya sudah di DPR selama hampir 8 tahun, saya terus masuk dalam semua elemen-elemen yang ada Kabupaten Dompu, termasuk para aktivis, mahasiswa, jurnalis, LSM dan sebagainya. Artinya saya dekat dengan mereka bukan karena apa-apa, karena dekat emosional, dengan emosional. Artinya kedekatan emosional ini harus dijaga. Ya, betul. Ya. Tapi kadang-kadang gini loh Bang, jadi saking dekatnya Bang Subhan dengan teman-teman jurnalis, dengan teman LSM yang kita sebutkan dari tadi, nah kadang-kala gitu, bagi orang yang tidak respect akan kedekatan itu, selalu saja mengkonotasikan gerakan kawan-kawan yang mengkritik pemerintah itu dengan keberadaannya Bang Subhan di balik itu. Nah, melihat jadi begini, itu seperti apa gitu. Jadi begini Pak Dul ya. Jadi kedekatan saya dengan para
di semua elemen khususnya mahasiswa, aktivis, LSM dan sebagainya adalah saya katakan sekali lagi adalah kedekatan emosional. Jadi sebatas kedekatan emosional saja. Saudara, saya tidak pernah menyuruh dan melarang orang karena saya tidak bisa masuk karena itu adalah wilayah privasi, ya. Tapi memang hobi kayaknya dekat dengan teman-teman. Bukan, ya itu sebuah seni berpolitik, gitu, ya. gitu ya. Jadi wilayah kritik adalah hal yang luar biasa. Ya. Ya. Dari wilayah kritik jangan ditekan kalau wilayah kritik. Jadi teman-teman mahasiswa LSM, aktivis dan sebagainya menggunakan hak mereka untuk mengkritisi. Karena mengkritik itu adalah menganalisis, ya. Menganalisis sekaligus mengevaluasi. Apa yang dievaluasi? Ya. Tentunya kinerja pemerintah. Gitu. Pemerintah dan DPRD. Ya. Karena dalam Undang-Undang nomor 14, nomor berapa ya? Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 adalah legislatif dan bupati ini adalah unsur penyelenggara pemerintahan. Daerah. Artinya kami sama pemerintah ini bekerja, ya. Jangan alami dengan kritik. Gitu. Justru adanya kritik ini bisa menunjukkan bahwa demokrasi yang ada kepada ini sudah maju. Maju ya. Jadi harus melihat dengan cara pandang yang berbeda. Ternyata kritik itu, aksi itu adalah bagian kontribusi dari masyarakat dalam rangka untuk memberikan evaluasi kepada pemerintah. Kira-kira gitu, Pak Bang, gitu. Jadi pemerintahan ini bukan saja pemerintah dalam hal ini eksekutif, ada pemerintah legislatif, ada pemerintah yudikatif, ya. Jadi wilayah kritik ini bukan membenci personal sebenarnya, bukan membenci pribadinya orang, Pak Dul. Tapi wilayah kritis ini adalah menstabilkan kebijakan yang ada di pemerintahan. Ya. Nah, kita masih ingat Bang Suban, ada andegium lama yaitu power tends to corrupt. Jadi kalau pemerintah itu cenderung terlalu kuat, maka kecenderungannya akan korup begitu. Nah, karena kewenangannya terlalu kuat sehingga muncul gerakan-gerakan penyeimbang, reaksi-reaksi masyarakat dalam rangka untuk mengontrol itu. Tapi gini deh Bang, nah menanggapi atau melihat gitu situasi bahwasanya seakan-akan dibalik aksi, dibalik kritik teman-teman itu, karena bagaimanapun juga yang kritik, yang aksi hari-hari ini adalah teman-teman yang dekat dengan Bang Subhan gitu loh. Nah sehingga orang mengkonotasikan saya di belakang. Gitu. Nah melihat itu, menanggapi itu gimana itu? Kalau pemerintah terlalu baper urusannya, terus menganggap itu adalah sebuah sebuah pekerjaan saya pribadi, ya. Dan saya dibalik itu baper namanya. Baper ke bawah perasaan itu sensitif ya. Padahal enggak juga ya. Enggak ya. Saya sekali lagi akan mengatakan saya tidak bisa masuk dalam wilayah itu. Karena mereka punya ilmu tersendiri ya. Sepakat. Untuk mengkritisi. Iya. Ya, artinya ada dampak sosial yang mereka alami. Ya. Kalau saya menyuruh orang untuk mengkritik untuk apa? Karena saya berada di lembaga pengkritik, ya. Iya. Jadi masuk di DPR itu kan punya kewenangan. Saya punya kewenangan konstitusional dilindungi oleh undang-undang. Ya, ngapain nyuruh orang? Harusnya kan. Kalau seandainya saya harus nyuruh orang untuk apa? Ya. Sekali lagi Bang Dul, saya tidak pada wilayah mengumpulkan orang, tapi saya masuk pada wilayah-wilayah itu untuk merangkul semua elemen. Sepakat. Saya kemarin sepakat apa yang disampaikan narasumber yang dulu, ada Bang Boy, ada saudara kita Yuda, Ajrin dan sebagainya. Mereka punya konsep sama-sama ingin memajukan daerah ini. Sepakat. Nah terus gini Bang Suban. Jadi kan, kalau kita kembali kepada landasan pemerintah daerah, misalnya undang-undang pemerintah daerah kan mengatur bahwasanya eksekutif dan legislatif itu kan irisan yang bersamaan dalam rangka membangun daerah, bagian dari pemerintahan. Nah melihat itu kritikan itu, menanggapinya itu seperti apa gitu loh. Kalau teman-teman di DPR kan tidak hanya Pak Subhan sendiri gitu. Nah, ada teman-teman yang welcome gitu kan, ada teman-teman yang apatis, ada teman-teman juga yang menganggap kritikan itu ya seperti angin lalu gitu. Nah, mengumpulkan kekuatan bersama teman-teman di DPR dalam rangka untuk
menanggapi kritikan itu bagaimana? Ini posisinya Ya, Pak Subhan jadi begini, gitu. Bang Dul, ya. Jadi begini, karena di Komisi 2 ini membawahi pertanian. Pertanian. Yang menjadi dinamika sekarang adalah persoalan pertanian. Persoalan pertanian. Salah satunya harga jagung, Harga padi. jagung, harga gabah, Ah, ya. dan sebagainya, pupuk dan sebagainya. Betul. Ya. Jadi dinamika yang terjadi di Kabupaten Dompu ini, 80%-nya dinamika di bidang pertanian. Sepakat lah. Ya. Sepakat. Karena kita ini Karena kan kita hidup dalam wilayah agraris, ya. petani lah. Ya, rata-rata. petani. Ya. Makanya saya dekat dengan mereka. Tentu mereka ingin mendapatkan informasi. Oh ya. Bagaimana sebenarnya perkembangan ini? Ya. Saya datar-datar saja memberikan informasi bahwa ini perkembangannya. Ya. Tapi memang saya sebenarnya Bang Subhan orang yang sebenarnya mengagumi Bang Subhan Iya, itu. iya. Kenapa gitu? Karena tidak semua aktivis itu bisa jalan pikirannya bisa ketemu dengan teman-teman politisi gitu. Dari sekian banyak teman-teman politisi yang duduk di DPR sekarang itu, nah salah satu yang paling dekat dengan teman-teman aktivis LSM itu Bang Subhan gitu Iya. loh. Jadi saya juga tidak sepakat kalau misalnya ada yang memandang Bang Subhan dalam tanda kutip ya, Iya. menahkodai teman-teman itu dalam rangka aksi. Tapi gini Bang Subhan, ini kemarin itu kan ada surat edaran Pak Kapolda tuh, Iya. ya kan? Iya. Nah, kaitan dengan ancaman pidana barang siapa yang melakukan aksi pemblokiran jalan dan seterusnya. Nah, melihat situasi terkini di Dompu dan ditinjau dari surat edaran itu, menanggapi situasi itu bagaimana, Bang Subhan? Jadi begini ya, semua persoalan-persoalan terjadi, Bang Dul ya, termasuk kita misalnya ini misalnya, ya kita mengendarai motor, kita harus taat asas, Taat asas, taat hukum ya. gitu ya. Begitupun dengan yang terjadi, misalnya demonstrasi, apa yang diperintahkan oleh pihak keamanan, turuti saja, Turuti saja. Termasuk melalui tayangan ini Ya. kita menghimbau lah kepada Ya, teman-teman itu teman-teman ya, yang gitu. melakukan demokrasi supaya menuruti apa Iya, yang Pak, diperintahkan. gitu. Karena kita sebagai warga negara harus taat asas dan taat hukum. Jadi kalau misalnya ada aksi nggak boleh Ya. blokir jalan kan gitu. Ini lagi yang terjadi ini Bang Dul. Ini dinamika yang luar biasa. Kalau saya flashback kembali pelajaran waktu SMA masalah fisika, ada di sana ada teori Newton namanya. Teori Newton. Teori Newton. Ini gaya reaksi dan aksi. Ya. Yang saya herankan, pemerintah di Setda kan dia punya humas. Punya humas Ya. gitu. Di dinasnya dia punya kominfo. Punya ya, gitulah. Harusnya mereka berperan aktif untuk menjawab semua persoalan ini. Itu, Ya. iya ya, mewakili pemerintah, mewakili mewakili bupati ya. dalam rangka menjelaskan. Ya harusnya jangan sibuk-sibuklah mencari kambing hitam untuk urusan ini. ya, gitu ya. Harusnya mereka sibuk mencari data untuk menjawab semua persoalan ini. Data dan angka. Betul, Ya. sepakat lah, sepakat. Jadi dalam rangka menjawab tuntutan masyarakat itu, ya harusnya pemerintah hadir di tengah-tengah tuntutan Ya. itu melalui Dinas Kominfo, Humasnya. Humas Ya. menjelaskan hal-hal yang masa aksi tuntut. Ya. Artinya bukan masa aksi saja rakyat tuh. Rakyatnya gitu ya. Nah terus gini Bang Subhan, situasi terkini ini kan kita tahu bersama bahwa besok lusa teman-teman itu ada aksi misalnya, Ya. aksi lanjutan kaitan dengan menuntut Kestabilan harga jagung, harga padi dan seterusnya. Nah, mewakili teman-teman di DPR misalnya, terkhusus Bang Subhan ini kan ketua Komisi 2 yang membawahi bidang pertanian. Nah, melihat tuntutan itu bagaimana dan apa yang kira-kira yang sudah dilakukan barangkali yang perlu di-share lah ke teman. Kita punya referensi daerah lain di NTB ini. Di NTB. Ya, misalnya kemarin ada di Sumbawa Barat. Sumbawa Ya. Barat. Kasus Sumbawa Barat, persoalan Sumbawa Barat sama dengan persoalan Kabupaten Dompu. Anjloknya harga gabah. Oh, jadi sama ya kemarin. Sama. Jadi Sumbawa Barat bisa mengatasinya untuk mensubsidikan BTT-nya. Oh, jadi di Sumbawa Barat Sudah. itu disubsidi Subsidi. melalui dana pemerintah gitu. Pemerintah yang masuk, intervensi pemerintah. Ya. Iya. Harusnya itu kan indikator sebenarnya, referensi untuk menguji semua ini.
Jadi menurut Bang Suban, pemerintah Dompu sebenarnya bisa juga melakukan hal yang bisa sama. juga Ya? melakukan hal yang sama. Kenapa daerah lain bisa? Bisa. Bila perlu kita studi banding di sana. Iya. Ya. Kita pelajari teknisnya Iya. bagaimana, caranya bagaimana, besarannya bagaimana. Sampai sekarang kan di Sumbawa Barat orang petani sudah enak-enak katanya. Iya ya. Tapi bagaimana nih reaksi Pak Subhan mewakili teman-teman di DPR dalam rangka membangun komunikasi itu, terkhusus mewakili Komisi 2 yang bawahi pertanian. Pernah tidak dibicarakan misalnya dengan eksekutif nih, ini loh caranya, kami tahu loh di sana itu begini. Sering dibicarakan. Sering, ya? Saya sering membicarakan hal itu. Ya entah kenapa ya. Ya apa yang menjadi suara saya khususnya sebagai ketua, kewenangan saya sebagai ketua Komisi 2 tidak pernah terupdate di sana. Gitu ya. Ya. Atau memang uang kita tidak cukup, APBD kita mungkin. Tidak ada persoalan sebenarnya, Bang Dul, dengan APBD bisa. Saya kalau hal ini, Bang Dul ya, mungkin orang lain lah menganggap yang lain. Kalau saya dalam hal ini artinya turunnya harga komoditi pertanian adalah sebuah bencana juga. Iya, bencana. Kasihan Pak Subhan ini petani. Ya. Kita ini kan mayoritas petani. Bencana sosial. Jadi, bencana ini jangan salah artikan bahwa bencana itu hanya ada gempa bumi, gunung meletus, banjir. Ya, ini kan bagian bencana juga yang harus diatasi cepat. Kalau kata anunya force majeure. Ya. Jadi memang dalam hukum juga dikenal itu force majeure. Ya. Keadaan yang memaksa, mendesak. Ya. Jadi karena keadaan memaksa, mendesak, pemerintah harusnya hadir di tengah-tengah. Harusnya intervensi cepat. Nah, tapi barangkali gini ya Bang Suban, mungkin saja waktunya karena turunnya harga jagung, harga padi lah khusus yang kemarin itu kan berjalan hanya beberapa bulan. Cukup tidak pemerintah mengambil sikap saat itu untuk mengintervensi dengan mensubsidi harga? Karena begini Pak Dul, perkembangan di lapangan sekarang yang saya tahu, yang saya dengar itu bahwa petani tidak bisa memasok langsung. Oh, jadi tidak bisa dipasok ke langsung ke gudang. Ya. Kenapa? Ya transportasi. Harusnya pemerintah hadir di sini lewat transportasi. Oh, jadi menyediakan jasa transportasinya. Dengan APBD nggak apa-apa. Gitu ya. Ya sepanjang itu untuk kebutuhan rakyat. Yang saya tahu. Ya kan. Jadi saya juga membaca beberapa isu kemarin itu. Yang pertama, harga beli tidak seragam, ya kan, antara jadi gudang itu kan tidak langsung. Yang menjadi persoalan ini bukan pada anunya. Ini kan gudang ini berada di Kecamatan Manggelewa loh. Kok bisa beda dalam satu kecamatan? Yang beda selama ini satu kabupaten lain kabupaten itu yang beda, sekarang satu kecamatan beda desa saja. Kok bisa ada perbedaan? Padahal kalau misal berangkat dari HUU, transportasinya kan praktis sama tuh, beberapa gudang di sana, tapi harga belinya beda. Ini jadi masalah juga sebenarnya. Nah, kemarin kan sudah disidak tuh ke sana kan, Pak Bupati ke sana beserta dinas-dinas terkait gitu. Nah, hasilnya apa kira-kira? Pernah tidak misalnya dikoordinasikan dengan teman-teman di Komisi 2? Sampai saat ini saya belum pernah dikomunikasikan dengan saya. Tapi memang gini Bang Suban, ya masyarakat ini kan tidak tahu apa-apa nih soal peristiwa-peristiwa dan soal kendala-kendala sosial teknis semacam itu tadi. Yang masyarakat tahu itu bagaimana kebijakan pemerintah itu berpihak kepada rakyat kan gitu. Nah, kita tahu bersama harga padi sampai turun 3.400 1 kilo itu. Bukan harga padi, Bang. Kalau harga padi kan 3.000-an. Oh, harga jagung. Harga padi misalnya beberapa bulan yang lalu itu 3.000 sampai 3.400. Sampai 3.000. Sampai 3.000. Nah, sekarang kan harga jagung sampai 4.000 lah, masih di atas 4.000. Nah, tapi lagi-lagi kan masyarakat menginginkan pemerintah hadir gitu, memberikan kepastian. Jadi begini, Bang Dul. Jadi ada dua alternatif sebenarnya. Ada alternatif jangka pendek dan alternatif jangka panjang. Sehingga bagaimana kondisi ekonomi masyarakat yang berdampak pada bidang pertanian bisa stabil. Ya. Jadi antisipasi jangka pendek termasuk tadi kita seperti diambil referensinya di Sumbawa Barat, subsidi itu ya. Saya sudah pernah diskusi dengan kepala pertanian bahwa pertanian Dompu. Ya, kepala pertanian Kabupaten Dompu
Bung Roni, bahwa saya pernah belajar persoalan jagung ini Iya. di Provinsi Gorontalo. Gorontalo. Ya, termasuk pelopor jagung Ya, Indonesia. pelopor jagung lah Ya, tingkat waktu nasional. itu gubernurnya Pak Fadel Muhammad. Ya. Jadi mereka kemarin tidak menggunakan cara-cara ekstensifikasi. Yang dikedepankan itu adalah cara intensifikasi. Nah, ya. itu maksudnya apa itu? Ya, kalau metode intensifikasi, bisa tahun ini, misalnya 1 hektar itu bisa menghasilkan 8 ton, bagaimana tahun depannya bisa menghasilkan 12 ton itu. dengan melakukan intensifikasi. Terus, apa yang harus dikerjakan oleh pemerintah? Menyediakan bibit yang bagus, berkualitas, terus pupuknya, obatnya, saprodinya, obat-obatannya harus disediakan. Ya. Ini langkah antisipasi, Pak Dul. Nah, tapi memang begitu. Saya melihat begini, kita ini kan diarahkan pikirannya hanya bicara soal harga jual saja sebenarnya, Bang Subang. Padahal menurut saya bicara soal pertanian itu kan harus bicara dari hulu sampai ke hilirnya. Nah, harga jual itu kan hilirnya itu. Ya. Nah, hulunya kan harus juga kita selesaikan. Misal alat pengolahan tanahnya harus kita bantu, bibitnya harus dibantu, obat-obatan harus dibantu, termasuk jalan dan transportasi pemerintah harus bantu dan hadir di tengah-tengah itu. Nah, saya melihat kita hanya bicara di ujungnya saja. Seringkali kita ketinggalan bicara soal yang tadi itu, di prapanen itu, nanamnya, pupuknya. Nah, menanggapi situasi itu dan kembali ke masyarakat kembali ke tradisi petani kita lah. Ya. Jadi beda ketika petani di Dompu sama daerah-daerah di Jawa ya, khususnya Lombok itu. Jadi dia memikirkan itu. Kalau kita ini orientasinya ke hasil. Orientasinya ke hasil. Ya. Soal proses urusan lain Urusan gitu. Oh iya ya. Orientasinya ke hasil. Makanya kita harus baca kemauan petani ini apa. Ya. Kalau kita berbicara dari hulu ke hilir, mereka nggak paham, Pak Dul. Yang mereka tahu bagaimana penyediaan pupuknya, penyediaan bibitnya yang berkualitas. Itu yang mereka tahu. Artinya ada beda warna petani kita. Tapi mudah-mudahan lewat diskusi ini Bang Subhan sebagai Ketua Komisi 2 tahun depan itu ya berperan lah. Saya sudah bicarakan APBD sama untuk Kepala bantu. Pertanian ya. Yang diupayakan oleh kita sebagai pemerintah di Kabupaten Dunga adalah upaya antisipasi. Upaya antisipasi. Ya, saya sering saya bicarakan upaya ini dulu ya. Mungkin karena saya sendirian yang bersuara fraksi kan. Ya mungkin nggak diupdate lah, nggak apa-apa lah ya. Tapi kan dirasakan hari ini kan apa yang saya bicarakan. Ya, dirasakan. Ya. Tapi begini Bang, jadi mudah-mudahan tayangan dan perbincangan kita ini didengar oleh stakeholder, oleh Bupati, oleh semua stakeholder yang ada. Ini menjadi referensi, ternyata bicara soal jagung tidak hanya harga, bicara mempertahankan harga jual. Ya, kenapa juga Bang Dul? Jadi seringkali adik-adik aktivis mahasiswa ini menyuarakan ada perbedaan harga di daerah-daerah terhadap Dompu, Bima, Sumbawa. Iya, kok beda ya? Oh, beda. Iya, pertanyaannya, beda dengan pertanyaannya, kenapa bisa begitu? Dompu ini menyediakan apa? Hanya menyediakan gudang saja, tapi tidak ada bahan semacam alat untuk membuat bahan jadi. Misalnya pakan. Kalau di Sumbawa sama Bima sudah ada. Makanya dia mahal. Kalau di Dompu ini belum ada. Jadi mudah-mudahan harusnya pemerintah hari ini harusnya menyediakan itu. Pertama, bagaimana bisa harga ini bisa stabil. Ya. Tapi memang itu. Jadi mudah-mudahan tahun depan di para petani disuguhkan dengan harga yang istimewa lah. Meskipun debatable, harga yang bagus itu sebenarnya juga tentu berpengaruh terhadap sembako lain. Ya, tentu juga pihak perusahaan yang membeli jagung kita, padi kita, tentu
dengan standar mereka juga. Standar mereka. Ya, Nggak bisa juga kita paksakan. nggak bisa gitu. juga kan mereka punya standar juga, misalnya KA kan. Iya, Itu jadi sepakat. bahan ukuran mereka. Jadi standar mereka yang dipakai. Ya. Jadi saya tidak berbicara pada apa namanya posisi siapa yang sini bersalah, tidak ya. Artinya sekarang upaya kita bagaimana menyikapi persoalan itu sepakat lah. Kita bicara soal solusi lah ke depan itu. Menyikapi persoalan ini. Bukan saling menyalahkan. Jangan saling menyalahkan siapa. Sebentar saya kalau bahasa saya keluar pernyataan saya sebentar lagi dikritik, diserang ya. Kasihan orang-orang. Saya sudah bilang ya, kalau saya berbicara bahwa kritik ini sangatlah bagus sepanjang itu substansi untuk kebutuhan rakyat. Itu Bang Dul. Iya. Jadi gini Bang Subhan. Jadi peristiwa-peristiwa yang terjadi di tahun 2022 ini mulai soal harga gabah, soal harga jagung, ini menjadi referensi. Jangan sampai terulang kembali tahun 2003. Tentu langkah kita, langkah antisipasi dengan anggaran. Jadi saya berpikir gini sebenarnya. Jadi dalam perencanaan APBD 2023 nanti itu yang dibahas di akhir tahun. Jadi selaku ketua komisi Pak Subhan kan harusnya mulai bisa menularkan pikiran-pikiran antisipatif terhadap kejadian yang sudah kita rasakan ini. Gitu. Kemarin sehingga kebetulan bisa disusun program yang pas lah. Saya sudah berbicara waktu evaluasi triwulan pertama dengan Kepala Pertanian. Dia berbicara bahwa sama pemikiran kita harus ada itu katanya. Antisipatif. Kasihan petani. Petani ini. Bagaimanapun Bang Subhan tahu lah di Dompu itu kan mayoritas ada pertanyaan petani. juga. Harus ada keberpihakan gitu loh. Kenapa harus mahasiswa, harus aktivis yang bersuara lah. Ya, kenapa harus itu katanya? Kenapa bukan petani? Bukan petani. Ini kan kita berbicara dampak ya. Rata-rata mahasiswa Kabupaten Dompu bersekolah di luar daerah. Sepakat lah. Ya, artinya mereka merasakan dampaknya itu. Mungkin dulunya bagus, stabil, kirimannya per bulan sekarang turun kan, akibat harga-harga ini kan. Ya makanya mereka bersuara kenapa ini, gitu. Ya, tapi ya mahasiswa aktivis itu ya memang digolongkan sebagai agen of change. Kita harus menghormati hak mereka. Tidak bisa dipersoalkan siapa yang bersuara, tetapi paling tidak kita melihat yang mereka suarakan benar lah gitu kira-kira. Saya sudah bilang sepanjang itu untuk kebutuhan rakyat dan substansi silakan saja. Kita jangan menghalangi hak mereka, jangan menghalangi ekspresi mereka. Ya. Tapi gini Bang Subhan, sebagai ketua komisi 2 lah, wakili teman-teman di DPR gitu, apa sih harapannya ke depan gitu? Melihat situasi dan pelajaran yang peristiwa kita alami soal turunnya sebenarnya gabah. Apa harapannya? Ini kan cerita usang. Oh iya, jangan dianggap usang lah. Kita harus kalau persoalan pupuk optimis. Iya, makanya ini kan cerita usang. Yang jadi persoalan selama ini persoalan harga pupuk, harga gabah, jagung, ya ini cerita usang bagi saya. Tapi jangan sampai bosan loh untuk memperjuangkan hak rakyat. Saya walaupun tinggal nyawa saya sendiri akan kita berharap Bang Subhan tetap lantang lah membicarakan soal kepentingan saya rakyat. Tetap berbicara. Saya tidak pernah berbicara hal-hal lain di DPR itu. Jadi kalau teman-teman di DPR tidak lantang menyuarakan keberpihakan terhadap masyarakat, lalu siapa lagi yang mau diharapkan kan? Sekarang saya minta kepada semua fraksi termasuk unsur pimpinan supaya bisa hari ini untuk mengantisipasi tahun 2020 jangan lagi terjadi seperti ini. Ya sama-samalah kita bersuara. Bangun sinergitas, kerjasama yang baik hak rakyat. Karena apa? Karena kritik bersuara itu tidak pada posisi membenci sesuatu. Iya, sepakat. Ya, secara personal, pribadi. Ya, karena kita ini bekerja buat rakyat. Ya, DPR itu kan suara rakyat kan suara Tuhan Bang dulu. Golkar punya. nah gini berarti kesimpulannya gini kira-kira menurut saya. Jadi diskusi ini kita berharap sama-sama teman-teman di DPR, Ketua Komisi 2 Bang Subhan, jangan pernah bosan untuk menyuarakan, mengaspirasikan keinginan rakyat khususnya di bidang pertanian, mulai soal gabah,
soal padi dan seterusnya. Ya. Ke depan mudah-mudahan Ya, juga komoditi pertanian lah. komoditi pertanian. Mudah-mudahan harga akan stabil dan akan diperjuangkan. Janji loh, Bang Subhan Janji. harus benar diperjuangkan Saya loh gitu ya. walaupun saya sudah katakan, walaupun nyawa saya tinggal segelas. Terus saya kemudian yang paling penting itu kalau ada teman-teman yang demo lah ke DPR, jangan ditolak lah. Nggak Itulah. pernah saya Diterima tolak. lah. Kalaupun gitu. ada saya tetap terima. Jangan sampai ada aksi kejar-kejaran lagi Ya, loh. Yang kalau tak- saya sudah katakan tadi ini kan kalau teori-teori fisika itu kalau ilmu hukum Newton ada gaya reaksi aksi. Kalau ada aksi itu jangan terlalu reaktif ya. Nanti akan memunculkan pemahaman yang berbeda, Bang Dul. Ya. Tapi kita berharap Ya. pemerintah kita berjalan dengan sehat, optimis, membangun kebersamaan dalam rangka menjaga Saya rakyat lah. Itu. ketua DPRD, bupati, wakil bupati, sekda dan sebagainya punya pemahaman yang sama bagaimana memajukan daerah ini. Nah, itulah yang kami Ya. harapkan juga sebagai rakyat. Ya. Nah, terima kasih Bang Subhan Sama-sama. sudah mampir di channel DLP. Mudah-mudahan diskusi-diskusi ringan kita tadi itu menjadi bahan lah gitu untuk stakeholder untuk membangun sinergitas antara DPR dan Legislatif sama legislatif dan eksekutif menyuarakan dan mempersiapkan. Ya. Jadi strategi-strategi pembangunan dalam rangka mensejahterakan rakyat. Terus Insya yang Allah. paling penting kita minta Bang Subhan jangan pernah bosan lah memperjuangkan hak-hak rakyat. Sepanjang itu untuk rakyat, saya tetap konsisten untuk memperjuangkan hak rakyat. Amin. Terus yang ketiga, kami berdoa nih, mudah-mudahan teman-teman DLP juga berdoa semua. Jadi Bang Subhan tetap sehat, Alhamdulillah. rezekinya dilancarkan, kemudian paling penting terpilih lagi nanti. Insya Allah. Tapi tetap ikut provinsi apa? Ya, masih di daerah. Masih di daerah. Saya masih diberi amanat untuk ikut di daerah Oke, oleh dah. DPW dan Mudah-mudahan DPP. terpilih lagi. Insya Allah. Kalau Pak Dul lagi memilih saya, insya Allah terpilih lagi. Iyalah, kan abang sendiri bisa diatur nanti. Nah, terima kasih itu bincang-bincang kecil saya bersama Ketua P3, Ketua Komisi sekaligus Ketua Fraksi P3 di DPR. Amin, amin. Mudah-mudahan diskusi itu menjadi referensi di bidang pertanian ke depan antara eksekutif dan legislatif membangun sinergitas dalam rangka menyusun strategi pengembangan dan kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Amin. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. To Lawyer Podcast.